wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur sudah cukup lama tidak menjumpai saudara di dalam ibadah online. Namun kali ini karena kemurahan Tuhan, saya bisa kembali melayani pribadi Tuhan dan pekerjaannya dan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saya berharap lewat ibadah online saat ini, saudara mendapat anugerah, tidak hanya pengertian, pengetahuan, namun juga hikmat, pewahyuan dari kebenaran itu membawa saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus, kiranya saudara semuanya mempersiapkan hati masing-masing. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Roh Kudus, kiranya oleh kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan urapi kami, agar di dalam kami mengikuti ibadah online ini, anugerah kasih karunia-Mu
menyertai kami semuanya, sehingga kami tidak membuang waktu dengan sia-sia, tapi karena kehadiran-Mu lah yang mengurapi setiap pribadi kami yang mengikuti, maka kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dari awal sampai selesai, kiranya Engkau Roh Kudus yang berkarya memberkati kami semuanya. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kali ini oleh kemurahan Tuhan, saya akan sampaikan kebenaran sesuai dengan pimpinannya, dengan sebuah tema yang saya suka mengambil istilah bahasa aslinya, yaitu tapienos. Tapienos. Sekali lagi, temanya adalah tapienos. Nah, kita akan bahas nanti. Terlebih dahulu, saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal 5 ayat ke-5. Firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, konteks latar belakang dari 1 Petrus ini, surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi, khususnya di Asia Kecil, dan mereka disebut sebagai jemaat perantauan. Ya, kalau kita baca pasal 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini, maka ayat-ayat ini mengajarkan sebuah perilaku yang mulia di dalam cara-cara berjemaat. Misalnya, kepada para penatua atau sekarang dikenal sebagai gembala sidang atau pendeta, Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat agar para penatua di dalam menggembalakan jemaat Tuhan hendaklah menggembalakan dengan rela hati, dengan tulus, dengan penuh pengabdian, dan bukan dengan paksaan. Bahkan harus menjadi teladan. Ya. Lalu kepada anak-anak muda, Rasul Petrus menasihatkan agar anak-anak muda, golongan muda, harus menaruh rasa hormat kepada yang lebih tua. Namun, kepada jemaat umum, ya, kepada semuanya, Rasul Petrus memberikan satu nasihat yang sangat penting, yang harus kita garis bawahi. Dia berkata, dan kamu semua, artinya kepada semua jemaat, ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Pertanyaannya, saudara, kenapa nasihat kepada seluruh jemaat, Rasul Petrus berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain? Secara gamblang di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-5 tadi sudah dijawab. Jawabnya adalah sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihani kepada orang yang rendah hati. Ya. Artinya, jika di jemaat Tuhan itu ada orang-orang yang berlaku congkak sebagai jemaat Tuhan, ya, di mana dia merasa sok jagoan, merasa sok berkuasa, merasa sok berpengaruh, sok rohani, ya,
bahkan dalam bahasa Jawa katakan petantang petenteng, ya, tidak menghormati orang lain, suka merendahkan orang lain, ya, bahkan tidak menghargai otoritas, bersifat egois dan maunya sendiri. Maka orang seperti ini, ya, akan berhadapan langsung dengan Tuhan, dan akan tiba saatnya suatu hari nanti, sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan merendahkan orang seperti ini. Makanya kalau dicari sebuah kesimpulan, orang yang congkak atau sombong itu adalah orang yang merasa punya kekuatan, punya pengaruh, ya, baik itu di dalam harta, baik di dalam kedudukan dia, maupun dampaknya kepada orang. Ya, orang ini merasa punya kekuatan, bahkan dia merasa punya kelebihan dibanding dengan orang lain, sehingga dia sering menganggap orang lain itu remeh atau menganggap rendah orang lain. Ya. Dan orang seperti ini biasanya di dalam lubuk hati yang paling dalam, seringkali dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Sekalipun jasmani fisiknya ada dalam gedung gereja, mengikuti ibadah dengan setia, mungkin terlibat juga dalam pelayanan, dalam aktivitas rohani di gereja, namun sesungguhnya dia tidak membutuhkan Tuhan, karena dia merasa sudah mampu berdiri sendiri dengan kekuatannya. Contohnya, di dalam Lukas pasal 18, saya akan membacakan kepada saudara semuanya. Lukas pasal yang ke-18, ayat 11 sampai ke-12 berbunyi demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dia ada di dalam bait Allah, ya, di ruang ibadah. Dia berdoa begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bayangkan saudara, dia berkata, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia menunjuk pemungut cukai yang ada di depan pintu gerbang karena nggak berani masuk karena merasa berdosa. Ayat 12 berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10. Wah, dia memberikan persepuluhannya, ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Coba bayangkan, saudara. Ini orang luar biasa. Ditinjau dari aktivitas, ya. Dia orang yang saleh. Ditinjau secara rohani, dia ada di bait Allah. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia kembalikan milik Tuhan dari penghasilannya, ya. Ini orang yang luar biasa. Namun sesungguhnya di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang congkak. Karena dia merasa tidak sama dengan semua orang. Dia merasa lain, dia merasa spesial, dia merasa punya kekuatan, dia punya pengaruh. Ya. Tapi firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 14 dikatakan, ya, sebab barang siapa meninggikan diri, seperti tadi orang ini, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dalam berjemaat, Rasul Paulus ingin agar kita semuanya mempunyai satu sikap yang mulia, yaitu merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ya. Tidak bersikap arogan, congkak, sombong, takabur.
Karena hal itu tidak hanya merugikan sesama jemaat, namun juga dia berhadapan langsung dengan Tuhan dan tinggal tunggu waktu, Tuhan akan merendahkan dia. Namun berbeda dengan orang yang rendah hati, ya, Tuhan akan memberikan kasih karunia. Nah, ada 3 pertanyaan, saudara, ya, untuk membahas perkara ini. Yang pertama, apa artinya rendah hati? Yang kedua, kenapa harus rendah hati? Yang ketiga, apakah ini sebenarnya perintah Yesus atau perintah Petrus? Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, apa artinya rendah hati? Apa artinya rendah hati? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, karena ini saya ambil dari teks Perjanjian Baru, maka saya tidak membahas bahasa asli dari bahasa Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, tetapi saya langsung mengambil dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, karena terjemahannya ini adalah menggunakan terjemahan bahasa Yunani, ya. Dan dalam konteks Perjanjian Baru, kata rendah hati itu menggunakan sebuah kata namanya tapeinos, ya. Ini memiliki beberapa arti, dan itu sangat penting untuk diterapkan sebagai jemaat Tuhan di dalam kita berjemaat atau bergereja. Arti tapeinos, langsung saya ambil artinya secara singkat, ya. Yang pertama artinya, ya, rendah sampai ke tanah. Rendah sampai ke tanah, atau merendahkan diri sampai ke tanah. Atau bahasa lainnya disebut dengan tersungkur sampai ke tanah, atau sujud, atau tertelungkup, ya, di depan seseorang, ya, tersungkur, tertelungkup, atau sujud, ya, sampai ke tanah mukanya di hadapan seseorang, ya. Ini bukan berarti ketika ketemu seseorang kita tersungkur di bawahnya, ya, sampai ke tanah, tapi ini sebuah sikap hati, ya, di mana dia merasa orang lain itu lebih utama, ya, seperti di dalam Filipi pasal 2 mulai ayat 1, saudara. Ya, dikatakan juga, hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama dibanding dengan diri sendiri, ya. Nah, ini sebuah sikap. Kalau dalam sebuah gereja kita sebagai jemaat Tuhan menganggap orang lain itu lebih mulia daripada dirinya sendiri, ya, itu sama halnya kita sedang merendahkan hati di hadapan orang itu, ya, menghormati sedemikian rupa, menghargai sedemikian rupa, ya. Dan itu akan membuat suasana jemaat menjadi damai sejahtera kalau satu dengan lainnya mempunyai sikap saling rendah seperti itu, saudara. Yang kedua, tapeinos juga punya arti memiliki pandangan yang jujur atas diri sendiri. Memiliki pandangan yang jujur terhadap diri sendiri, atau dalam kurung, ya, saya dan saudara merasa juga sebagai orang yang berdosa dan mempunyai kelemahan. Merasa sebagai orang berdosa dan mempunyai kelemahan, ya. Itu akan mendorong kita mempunyai sebuah sikap tidak memandang rendah orang lain, ya. Yang pertama tadi tentang sikap merendah sampai ke tanah. Yang kedua, ya, memiliki pandangan yang jujur atas diri sendiri, bahwa diri kita ini adalah orang berdosa, mempunyai kelemahan juga. Dengan sikap seperti ini, maka kita, ya, tidak berani merendahkan orang lain, tidak berani memandang rendah, memandang remeh orang lain, saudara. Ya. Bayangkan, saudara, jika saya dan saudara ini masing-masing berkata, aku juga orang berdosa, aku juga punya kelemahan, maka tidak akan berani kita menghakimi orang lain, ya. Tidak berani menganggap remeh orang lain, pasti tidak berani merendahkan orang lain, pasti tidak berani, ya.
Karena mengaca diri sendiri bahwa diri kita adalah orang yang juga jatuh dalam dosa, punya kelemahan, ya, punya karakter-karakter yang juga tidak menjadi berkat buat orang lain. Kalau satu dengan lain punya sikap seperti ini, wow, gereja Tuhan tidak ada yang pecah, saudara. Organisasi atau sinode gereja tidak mengalami perpecahan. Karena masing-masing orang punya sikap yang jujur bahwa dirinya adalah orang berdosa dan juga punya kelemahan. Yang ketiga, tapenos juga punya arti tidak mencoba berpura-pura menjadi orang lain. Tidak mencoba berpura-pura menjadi orang lain, ya. Tetapi menerima keberadaan diri sendiri ini apa adanya. Artinya kita selesai dengan diri sendiri. Kita terima kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Dari rambut sampai ujung kaki kita ini, ya. Kita terima dengan ucapan syukur. Apa adanya kita ucapan syukur. Kita terima, ya. Sebagaimana Tuhan berikan, kita terima, kita syukuri. Maka sikap ini, ya, akan membuat kita tidak berani merendahkan orang lain. Ya. Ini sebuah sikap rendah hati yang luar biasa kalau kita ini bisa mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita dari ujung kepala ini sampai ujung kaki. Kita tidak pernah membanding-bandingkan orang lain. Kita tidak pernah mencoba berpura-pura menjadi orang lain. Ya. Kalau memang diri saya dilahirkan dengan rambut seperti ini, lurus, dengan kulit yang sawo matang seperti ini, ya, saya tidak perlu mencoba menjadi orang yang harus berkulit putih, ya, atau mencoba rambut saya ubah, ya, walaupun bisa diubah. Kenapa? Saya mencoba ingin meniru orang lain. Atau saya ingin tampil harus lebih bagus dibandingkan orang lain. Nah, ini terutama kaum Hawa, saudara-saudara. Ini kaum ibu, kaum Hawa, ya. Cobalah bersyukur, terima apa yang ada dari Tuhan. Ya. Jangan ingin menjadi seperti orang lain, berpura-pura menjadi seperti orang lain. Ya, kita boleh mengidolakan seseorang artis ternama atau siapa penyanyi ternama, ya, kita mengidolakan, ya, itu tidak ada masalah, tidak berdosa sejauh tidak menjadi berhala. Namun kalau sudah mempengaruhi perilaku kita mencoba untuk menjadi seperti orang kita idolakan, itu yang salah. Itu sudah mulai menjadi berhala, ya. Kita tidak terima diri kita sendiri. Artinya kita menolak apa yang sudah ciptakan Tuhan dalam diri kita ini, dan kita ingin menjadi seperti orang lain. Itu sama halnya kita tidak sopan dengan Tuhan, kita menghina Tuhan. Karena setiap ciptaan itu punya keunikan, punya kelebihan, punya kekurangan, masing-masing diterima dirinya sendiri dengan ucapan syukur, tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain, ya. Sehingga banyak menimbulkan kerugian-kerugian dalam hidup kita, ya. Materi kita akan korbankan demi kita menjadi seperti orang lain. Ya, bahkan ada banyak orang rela mengeluarkan uangnya demikian besar hanya untuk mendandani dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajah dipermak, dioperasi, ya, bagian-bagian tubuh dioperasi, ya. Sesungguhnya itu bentuk bagian bahwa kita tidak mensyukuri. Bahkan sebaliknya, kita ini sombong di hadapan Tuhan karena tidak menerima apa yang ada dalam hidup kita dengan ucapan syukur, ya. Karena kita ingin menjadi berpura-pura menjadi seperti orang lain. Nah, itu arti yang ketiga, saudara. Arti yang keempat, tapenos juga punya arti memiliki kesadaran penuh bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-5 berkata, ya, bahwa kita ini sebagai ranting harus nempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus.
Dan Tuhan berkata, sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini perlu sebuah kesadaran kita bangun dari awal tadi itu. Dari pertama, kedua, ketiga. Ya, kalau itu sudah kita bangun, maka kita akan punya sebuah kesadaran dari dalam bahwa di luar Tuhan kita tidak punya kekuatan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang keempat ini, kata tapenos ini menjadi sangat krusial hari-hari ini, karena zaman ini sudah merangkak menuju kepada seluruh penggenapan Allah bahwa Yesus akan segera datang. Tanda-tanda sudah terus menyertai, makin digenapi, makin mengerucut terus, ya. Dan mendekati Tuhan mau datang. Sikap rendah hati di bawah, di mana kita merasa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Karena kekuatan kita ini kecil, kita tidak punya kekuatan. Hanya di dalam kekuatan Tuhan, hanya di dalam Yesus saja kita baru bisa melakukan sesuatu. Ya, ini sangat penting situasi hari-hari ini. Semua tergoncang, saudara. Segala sesuatu hari ini digoncangkan, diizinkan tergoncang oleh Tuhan. Namun kalau kita selalu menjadi pribadi yang bahwa di luar Tuhan kita tidak punya kekuatan, ya, bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, itu akan menjadi sebuah kekuatan khusus. Kenapa? Nanti kita akan bahas, saudara. Sikap Tuhan terhadap orang-orang rendah hati itu luar biasa. Karena itu yang keempat ini, mari saudara, sebagai bentuk kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak punya kekuatan, di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita harus lebih banyak tersungkur di hadapan Tuhan, ya, seperti arti pertama, sujud, lebih banyak sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sikap sujud, ya, dengan sikap tertelungkup di hadapan Tuhan, tidak hanya sikap hati tapi sikap fisik, itu akan membantu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, membangun sebuah kesadaran bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Maka itu akan membuat kita menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Disertai zaman boleh menjadi sangat susah, sangat sulit, banyak goncangan, banyak bencana, banyak peperangan. Tapi orang-orang yang seperti ini, Tuhan akan menyertai secara khusus. Nanti kita bahas bagian yang kedua, saudara. Dan hal ini perlu dilengkapi untuk arti yang kelima. Tapenos juga mempunyai arti memiliki hati seorang hamba yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Memiliki hati seorang hamba sampai tingkat, ya, kita berani berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna. Ini adalah sebuah sikap, ya. Ini bukan diterjemahkan secara harfiah, tidak berguna apa-apa, tidak punya manfaat, bukan. Ini sebuah sikap hati. Seorang hamba adalah seorang yang hanya, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, dan tidak berharap apapun dilakukan untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan, selain hanya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ini adalah sikap seorang hamba yang tidak berguna. Dan orang seperti ini tidak mungkin mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa yang dilakukan semata-mata hanya karena dia melakukan apa yang Tuhan atau tuannya mau dilakukan, mau inginkan, mau dikerjakan, dan tidak menuntut apa-apa. Saudara, ini sebuah arti apa terjemahan dari kata rendah hati dari bahasa Yunani, yaitu tapenos.
Ada 5 hal yang saya bahas satu persatu, kiranya itu menyadarkan kita betapa pentingnya sikap rendah hati. Yang kedua, ya, pertanyaan kedua, yang pertama tadi apa artinya rendah hati? Pertanyaan kedua, kenapa harus rendah hati? Yang pertama, apa itu rendah hati? Yang kedua, kenapa harus rendah hati? Dalam 1 Petrus pasal 5 ke 5 tadi ditulis begini, ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu, ya. Nah, di dalam terjemahan NIV, ya, atau New International Version, ya, diterjemahkan kata rendahkanlah dirimu diterjemahkan begini, ya. Kenakanlah kerendahan hati. Ya. Jadi kalau LAI menerjemahkan rendahkanlah dirimu, tapi kalau NIV menerjemahkan kenakanlah kerendahan hati. Kenakanlah kerendahan hati. Nah, kata kenakanlah itu bahasa aslinya dari bahasa Yunani adalah ekombomai. Ekombomai. Ya. Itu artinya mengikatkan sepotong kain pada diri kita. Ya, diikatkan sepotong kain pada diri kita. Ya. Nah, dalam teks Perjanjian Baru konteksnya, ya, pada saat itu para budak mengikatkan sepotong kain putih atau celemek, ya, atas pakaian mereka supaya orang lain tahu bahwa dia adalah budak. Sekali lagi, kata kenakanlah dari ekombomai itu, ya, ekombomai itu artinya mengikatkan sepotong kain putih atau celemek, ya, pada dirinya, ya, supaya orang lain tahu bahwa mereka adalah budak. Jadi dengan mengikatkan kain putih atau celemek itu, orang lain akan tahu bahwa kita adalah budak. Ya. Apa makna, saudara? Maknanya adalah Petrus memberi sebuah nasihat agar kita mengikatkan kain kerendahan hati di dalam hidup kita. Kita mengikatkan kain kerendahan hati di dalam hidup kita. Jadi, seperti kain itu dikenakan, demikianlah kerendahan hati itu dikenakan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Ada 2 tujuannya. Ya. Yang pertama, ketika kita berperilaku rendah hati, ya, maka dengan kerendahan hati itu kita dikenal sebagai pengikut Kristus. Itu maksudnya, saudara. Yang pertama, ketika kita berperilaku rendah hati, ya, satu dengan lainnya di dalam berjemaat itu, ketika kita berperilaku rendah hati, maka kita dikenal sebagai pengikut Kristus atau orang percaya atau Kristen. Ya, selain Kristen dikenal dengan satu istilah namanya kasih, namun ternyata Petrus menambahkan sesuatu yang luar biasa. Ketika seseorang berperilaku rendah hati, seperti 5 hal yang saya terjemahkan di atas tadi itu dari kata tapenos, ya, maka kerendahan hati itu, sikap rendah hati itu akan dikenal sebagai pengikut Kristus. Orang berkata gini, itu pasti orang Kristen itu, ya. Kenapa? Sikapnya rendah hati. Dia tidak mau merendahkan orang lain. Dia sopan. Dia tunduk pada otoritas. Dia menghargai orang yang lebih tua. Sikapnya juga tidak meremehkan orang. Ya, dia pasti orang Kristen. Dia pasti pengikut Kristus. Nah, maksud Petrus seperti itu, saudara. Tapi kalau kita berperilaku, ya, arogan, congkak, ya, takabur, suka merendahkan orang lain, petentang-petenteng, sok berkuasa dalam gereja, sok rohani dan sebagainya, maka kita tidak dikenal sebagai pengikut Kristus, tapi pengikut Lucifer, setan. Karena setan pada awalnya adalah malaikat penghulu surga. Bagian adalah pemuji penyembah Tuhan. Tapi karena dia pengen menyamai Tuhan, ya, maka direndahkan oleh Tuhan, dilemparkan ke bumi. Ya, kecongkaan, kesombongan adalah sifat asli iblis.
Dan jika ada pada kita, hati-hati, akan tiba waktunya kita akan direndahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, kenakanlah kerendahan hati dalam hidup kita itu. Petrus bermaksud agar kita dikenal sebagai pengikut Kristus atau menjadi saksi-saksi Kristus. Yang kedua, tujuannya adalah agar kita menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Tadi terjemahan dengan kata mengasihani, itu terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah give grace, ya. Artinya diberi kasih karunia, mendapat kasih karunia. Maksudnya apa? Kalau kita rendah hati, maka itu akan mengundang belas kasihan Tuhan, ya, datang kepada kita dan menolong kita dalam segala kemurahan Tuhan. Ya, ingat. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Belas kasihan Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan, itu akan selalu jatuh kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu sangat konsen dengan orang rendah hati. Bahkan dikatakan belas kasihannya begitu besar dan tinggi kepada orang-orang yang rendah hati. Ya. Lihat mujizat terjadi dalam keempat Injil, dicatat, lihat saudara. Ya, lihat. Selalu dikatakan gini, Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Kepada siapa? Orang-orang yang berteriak. Bartimius berteriak, ya. Lihat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Itu orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika Tuhan akhirnya datang kepada dia, Tuhan ngomong begini, apa yang kau mau? Bartimius berkata, aku mau melihat Tuhan. Dia tulus karena dia buta. Dia jujur bahwa dia ingin melihat. Dan dia percaya Yesus adalah anak Daud. Artinya ini adalah sebuah nubuatan bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang dilahirkan dari keturunan Daud. Artinya Bartimius mengakui Yesus adalah seorang Mesias. Orang yang rendah hati itu mengundang belas kasihan Tuhan turun pada orang-orang yang membutuhkannya. Dan Tuhan tidak tahan ketika melihat orang-orang merendahkan hati di hadapan Dia. Ya. Tuhan selalu hadir kepada orang yang rendah hati. Buktinya di dalam Perjanjian Lama ada dua peristiwa. Yang pertama dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 37, ya. Dikisahkan Raja Yosafat dan Israel itu dikepung oleh bangsa Moab, ya. Bahkan oleh orang-orang di pegunungan Seir, orang-orang Meonim, ya. Dikepung, tidak ada jalan, ya. Raja Yosafat dan bangsa Israel ketakutan melihat musuh yang begitu besar dan membahayakan. Raja Yosafat dan orang-orang Israel mengambil diri, dikatakan mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka memaklumkan puasa. Dan ketika Tuhan melihat Yosafat dan bangsa Israel merendahkan hati sedemikian rupa, Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Bangsa Moab dan sekutunya Meonim di Gunung Seir itu diporak-porandakan, dikalahkan Tuhan tanpa Yosafat dan Israel berperang. Yang kedua contohnya Yunus 3 ayat 1 sampai ke 10, ya. Ketika Tuhan menyatakan murkanya kepada bangsa Niniwe lewat Yunus akan di bumi hanguskan, ya. Coba saudara, Raja Niniwe, ya, itu mengajak seluruh rakyat, bahkan sampai binatang, ya, harus berpuasa, tidak boleh makan, harus merendahkan hati. Mereka berkata, barangkali Tuhan, ya, meluputkan rencananya untuk mendatangkan malapetaka atas kita. Ya, mereka merendahkan hati sedemikian rupa, sampai serendah-rendahnya sedemikian rupa, sampai binatang pun harus berpuasa. Lihat, ketika orang merendahkan hati seperti itu, Tuhan tidak tahan. Belas kasihan Tuhan turun kepada hati yang rendah seperti itu. Akhirnya Tuhan membatalkan bencana atau malapetaka yang akan didatangkan kepada Niniwe. Dibatalkan. Padahal Niniwe sebelumnya jahat.
Tapi karena merendahkan hati, dibatalkan. Itu artinya kita menangkap satu kunci, orang yang rendah hati itu gampang menarik belas kasihan Tuhan turun atas dia. Diberi gift grace, kasih karunia, pertolongan dalam segala kemurahan Tuhan. Itulah gift grace, saudara. Diberi kasih karunia yang mungkin sudah berbuat salah, berbuat dosa. Tapi ketika merendahkan hati sampai serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan belas kasihan, gift grace-nya, kasih karunia-Nya. Ya, mengampuni dosa, meluputkan maut, meluputkan bencana, meluputkan masalah, dan menolong dengan segala kemurahan hatinya. Betapa pentingnya sikap rendah hati, saudara-saudaraku. Jadi yang kedua, kenapa kita harus rendah hati? Kita harus mengenakan kerendahan hati agar kita dikenal sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, kita mengenakan kerendahan hati karena orang yang rendah hati gampang menarik belas kasihan Tuhan, yaitu untuk menolong kita, memberi kasih karunia, pertolongan Tuhan dalam segala kemurahannya. Amin. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, kalau sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan serendah-rendahnya, saudara akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, apakah ini sebenarnya perintah Yesus atau perintah Petrus? Dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Perhatikan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku," ini Yesus yang ngomong, "karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi rendah hati, ya, itu adalah sifat Kristus sendiri. Dan sifat rendah hati Yesus dibuktikan dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9, ya. Ketika Yesus menjadi manusia, merendahkan diri sebagai manusia, kerendahan hati itu ditunjukkan sampai dia taat mati di kayu salib. Karena dia rendah hati sampai mati di kayu salib, maka ayat yang ke-9 dikatakan, maka Bapa, ya, meninggikan Yesus, memberikan nama di atas segala nama. Bahkan segala yang di atas bumi ini bertekuk lutut, di surga bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Yesus merendahkan hati, maka dia ditinggikan oleh Bapa. Kerendahan hati Yesus terbukti bahwa dia sampai taat menjadi manusia biasa. Bahkan dalam kondisi sebagai manusia biasa, dia sampai taat mati di kayu salib. Itu kerendahan hati Yesus yang luar biasa. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 29, "Belajarlah padaku," yaitu kepada Yesus. Kita harus belajar kerendahan hati Yesus sampai kita menjadi benar-benar rendah hati seperti Yesus. Ya. Dan ayat penutupnya 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-6 sampai ke-7 berkata demikian, ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ke-7 berkata begini, ya. "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat." Ya. "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya." Jadi kalau kita terus mempunyai sikap rendah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, merendahkan hati, terus-menerus memiliki sifat rendah hati, ya, 5 hal tadi itu yang saya sebut di atas, ya, maka ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Bahkan ayat ke-7, kalau saudara punya persoalan seberat apapun, sehingga saudara mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, kalau saudara merasa seperti itu, maka rendahkanlah saudara di bawah tangan yang kuat. Ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu." Itu artinya, kalau saudara punya persoalan seberat apapun, hari ini rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Miliki sikap rendah hati. Miliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saudara serahkan seluruh kekhawatiran saudara. Maka Tuhan akan tampil memelihara hidup saudara. Dan tiba waktunya, saudara akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Mari saudara, pada kesempatan ini, kita belajar langsung dari Yesus.
yang dalam kondisi sebagai seorang Tuhan, pribadi Tuhan yang agung mulia, dia rendahkan dirinya sebagai manusia di bumi ini, sebagai manusia biasa. Dan dalam kondisi sebagai manusia, dia rela taat mati sampai mati di kayu salib. Sehingga Allah atau Bapa menguraikan nama di atas segala nama. Semua bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus ditinggikan oleh Bapa. Kita pun, jika kita dalam hidup ini mengenakan kerendahan hati sedemikian rupa dalam hidup berjemaat, maka kita mendapat dua hal. Yang pertama, kita dikenal sebagai pengikut Kristus yang rendah hati. Yang kedua, kita mendapatkan gift grace, kasih karunia. Tuhan membelas kasihani kita. Kalau kita ada persoalan, Tuhan akan tampil memberikan pertolongan dalam segala kemurahannya. Itulah makna rendah hati. Lalu mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena kemurahan hati Tuhan, saudara saya kembali memperingati pengorbanan Tuhan, bahwa hanya karena kemurahan Tuhan saja kita sesungguhnya hidup. Kita sudah ditebus, yang harusnya mati dalam hukuman kekal, namun kita mendapat anugerah, dijamin untuk masuk dalam kehidupan kekal. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, karena itu kami mensyukuri Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami, agar kami belajar langsung dari Engkau sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Ajari kami Tuhan, lewat Roh-Mu, lewat kebenaran-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, sehingga oleh anugerah-Mu kami dikenal sebagai pengikut Kristus, pengikut Engkau, dan hidup kami selalu mendapatkan kasih karunia, give grace dari Engkau Tuhan. Apapun persoalan kami, Engkau pasti menolong kami dalam segala kemurahan hati-Mu Tuhan. Karena itu, kalau kami mau mengambil tubuh dan darah-Mu, urapi kami, agar kami tidak hanya sekedar mengambil tubuh dan darah-Mu, tetapi kami ingat bahwa hidup kami sungguh-sungguh sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar lewat kematian-Mu, sehingga kami tidak berhak atas hidup kami. Hidup kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Kami harus kembalikan untuk kepentingan, untuk kehormatan, untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, siapkan perjamuan saudara masing-masing di rumah. Mari siapkan hosti atau roti di sebelah kanan saudara. Ya, siapkan dengan segenap hati, dengan rasa hormat, dan mari kalau sudah siap, arahkan tangan saudara sebelah kanan mengangkat roti tinggi-tinggi, dan aminkan setiap firman yang saya bacakan ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari, kalau sudah, saudara siapkan cawan saudara sebelah kanan tinggi-tinggi juga. Dan mari dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan mata tertuju pada Tuhan, mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari saudara kita berdoa, sekaligus sudah terima berkat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami
sudah memahami arti tapenos atau kerendahan hati. Kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk senantiasa memiliki sikap merendahkan hati satu dengan lainnya. Kami merasa juga sebagai orang yang berdosa dan punya kelemahan, sehingga kami tidak berani merendahkan orang lain. Kami juga harus bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Kami tidak menuntut orang lain, karena kami harus bersyukur dengan diri kami sendiri. Sehingga kami juga senantiasa hidup berpada dengan yang ada. Bahkan Engkau juga mengajar kami agar kami selalu punya sikap bahwa di luar Tuhan Yesus kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami tidak punya kekuatan. Hanya di dalam Yesus saja kami punya kekuatan untuk melangsungkan hidup kami. Bahkan Engkau juga mengajar kami agar kami memiliki hati seorang hamba yang hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga oleh anugerah-Mu, kalau kami mengenakan ini Tuhan, kami akan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami ketika punya persoalan, kami senantiasa mendapatkan belas kasihan-Mu. Engkau turun menolong kami dengan segala kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu juga. Kami memperingatinya Tuhan. Wah, hidup kami begitu berharga. Karena Tuhan sudah menebus kami dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib. Sehingga hidup kami tidak berakhir dalam hukuman kekal, tapi berakhir dalam kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kiranya oleh anugerah-Mu, Engkau sudah memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan, Engkau dipermuliakan. Dan sebentar kalau kami terima berkat-Mu, kiranya setiap umat-Mu menerima dengan hati bersyukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, diberkatilah saudara semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki kerendahan hati karena Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus diberkatilah seluruh keluarga kita. Diberkati juga setiap anak-anak dan masa depan anak-anak kita. Diberkatilah seluruh pekerjaan usaha kita. Tuhan menyertai di masa sulit ini. Dan selalu memberkati kita dengan luar biasa. Bahkan diberkatilah kesehatan tubuh kita. Kita selalu sehat dan baik-baik saja. Bahkan juga kita terus diurapi menjadi saksi Tuhan. Sehingga lewat hidup kita banyak orang dibawa untuk mengalami kebenaran dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena itu, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu nama Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semuanya, memberkati saudara semuanya dari saat ini sampai Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya bersyukur saudara semuanya bisa ikuti sampai selesai. Dan Tuhan senantiasa memberkati semuanya. Kita akan kembali berjumpa minggu depan. Saya percaya Tuhan selalu membuat kita sehat dan baik-baik saja. Sampai jumpa, shalom, dan Tuhan memberkati.